Selamat pagi buat kita semua pendoa-pendoa. Kiranya suara saya dapat didengar dengan baik. Mari kita sebelum kita berdoa, pendoa-pendoa ada satu karakter atau ada gaya hidup kita yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Saya kasih judul perbuatan baik. Apa sih hubungannya doa dengan hubungan baik, perbuatan baik? Tentu pendoa harus berbuat baik pada sesamanya ya. Kadangkala saya punya cerita, ada teman saya kecewa karena pegawainya yang dia pikir merekrut orang Kristen, maka di tokonya atau di tempat dia punya usaha, orang-orang Kristen ini lebih jujur, lebih baik kerjanya. Ternyata dia melihat yang lain. Bahkan orang yang di luar Kristus lebih rajin daripada orang Kristen. Mengapa? Ya harusnya tidak seperti itu ya. Pertanyaan yang perlu kita simak atau kita jawab adalah sejauh mana sih perbuatan baik itu penting bagi orang Kristen? Sejauh manakah perbuatan baik itu penting bagi pendoa yang sekarang lagi berdoa? Sejauh mana perbuatan baik itu penting bagi jemaat Tuhan GKKD Revival dan saudara-saudara kita yang ada di luar kota? Begitu pentingkah itu bagi kita? Firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu tidak tergantung perbuatan baik seseorang. Firman Tuhannya di Titus 3 ayat 5 katanya pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini kita tidak boleh salah tafsir ya. Tapi firman Tuhannya hari ini berkata, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, kita diselamatkan, tapi karena rahmat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen lebih baik memilih tidak menjadi orang yang berbuat kebaikan? Ini yang perlu kita jawab. Karena masih dilihat anak-anak Tuhan bertengkar satu dengan yang lain. Tidak kompak satu dengan yang lain. Membuat trust atau percaya satu dengan lain bukan hal yang mudah. Masih kita lihat. Walaupun firman Tuhan katakan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi apa yang harus kita lakukan? Ternyata saudaraku, kata firman Tuhan, orang Kristen yang percaya Yesus Kristus diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Dulu saya agak gerah kalau apa-apa harus begini, harus begitu, harus begini. Kesannya kita nggak baik gitu ya. Padahal saya tahu bahwa bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita harus kelihatan di antara kita, di antara jemaat, di antara gereja, di antara satelit. Karena kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik karena benih-benih kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita. Firman Tuhannya bilang begini, saudaraku, di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, jadi saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita bertengkar, kalau kita berselisih pendapat yang menimbulkan sesuatu permasalahan, kita harusnya berhenti. Karena kita tidak diciptakan untuk argue yang membuat kita ribut. Tidak baik. Pendoa-pendoa yang pagi hari ini berdoa,
Harusnya kita sama-sama menyimak. Karena kita dipersiapkan ternyata oleh Allah untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, bukan untuk melakukan pertengkaran. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti apa? Kita harus terlibat di dalam perbuatan-perbuatan baik itu. Jadi kita harusnya bergandengan tangan. Ayat 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Jadi saudaraku, firman-Nya sangat jelas sekali. Kita melakukan perbuatan baik karena kita diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukannya. Jadi sudahlah berhenti untuk bertengkar, segeralah melakukan restorasi, segeralah lakukan perbaikan. Nyaman sekali saudaraku kalau kita hidup akur satu dengan yang lain ya. Jadi firman Tuhannya bilang, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berbuat baik, firman Tuhan bilang sepertinya ia tidak pernah melihat Allah. Nggak bisa kita melihat Allah di dalam orang yang ribut, bertengkar, tidak membantu. Semalam saya mengirimkan broadcast tentang Dorcas. Sangat terkesan sekali ya. Nah, Ibu Dorcas ini ya, kebaikannya. Biarlah kebaikan itu juga ada di gereja dan orang dapat melihat. Berbuat baik, kenapa kita berbuat baik? Supaya Allah dimuliakan, firman Tuhan katakan. Tetapi berbuat baik bukan untuk pamer ya, bukan untuk jaim. Supaya berbuat sesuatu yang tidak berbuat baiknya daging, bukan roh. Firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi goalnya atau tujuannya adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Bukan kita mencari buat kita, tapi semuanya buat kemuliaan Tuhan. Inilah nasihat-nasihat bagi kita, pendoa-pendoa pagi hari ini, orang-orang Kristen, kenapa kita harus berbuat baik. Selain kita sudah diselamatkan, karena itu benihnya datang daripada Tuhan, sudah ditanam oleh Tuhan, harus nyata di dalam kehidupan bergereja. Mari saudara kita lihat bagaimana teladan Tuhan Yesus untuk kita semua. Di kisah para rasul 10 ayat 38, terjemahan BIMK, katanya, kalian tahu bahwa Allah sudah memilih Yesus orang Nazaret itu dan memberikan kepadanya roh Allah dan kuasa. Kalian tahu juga bahwa Yesus itu pergi kemana-mana. Untuk ngapain? Untuk berbuat baik. Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Sebab Allah menyertai dia. Mari pendoa, kita berdoa, kita tunjukkan hari-hari hidup kita, orang yang merespon untuk berbuat baik. Kalau itu tahu berbuat baik, itu berarti dari Allah. Kalau bukan, kalau tidak lakukan yang perbuatan baik, ia tidak melihat Allah. Sangat ironis kalau kita lihat firman Tuhan seperti ini. Oleh karenanya itu, mari saudara, pagi hari ini kita siapkan diri kita. Biarlah kita sejalan dengan apa yang Roh Kudus katakan pagi hari ini. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Mari kita berdoa saudaraku.